Bapak Ibu yang saya hormati, jadi artinya naluri ketuhanan semua orang punya itu. Orang primitif sekalipun ya, enggak bertuhan, enggak kenal Tuhan, tetap saja dalam hatinya ada pengakuan ada yang kuasa lebih dari dirinya sendiri. Contohnya saja ketika musim kemarau, Pak. Kita tinggal di agraris ya, di dunia agraris ya, wilayah agraris. Kita butuh air hujan, tapi tidak bisa menurunkan hujan. Kalau nggak hujan kita nggak bisa nanam. Akhirnya mereka minta kepada yang mereka anggap berkuasa. Nah, karena nggak ada yang menunjukkan, gitu ya, mereka menganggap matahari berkuasa, minta ke matahari. Mereka menganggap api yang berkuasa, minta kepada api. Mereka menganggap ada dewa yang berkuasa, minta sama dewa, gitu. Sehingga timbullah kemudian yang disebut agama ardi, agama bumi, ya, ciptaan manusia sendiri. Kenapa? Itu menunjukkan ada naluri ketuhanan dalam diri manusia itu. Yang kedua, setelah kita mendapat penjelasan dari Rasul, gitu ya, ada pendakwah yang nyampaikan sama kita, bahkan kita hidup di lingkungan keluarga muslim, ayah ibu kita beragama Islam, tahulah kita, oh Tuhan kita itu namanya Allah. Nama, gitu ya, nama Tuhan kita itu namanya Allah. Kamu sudah tahu siapa yang bernama Allah itu? Ya Tuhan kita. Nah, Tuhan kita itu siapa? Ya Allah. Kamu muter-muter di situlah. Yang punya nama siapa? Nah, nggak tahu saya. Ya. Kata emak, kata bapak, kata guru, kata buku. Tuhan itu namanya Allah, nama. Tapi siapa yang punya nama? Nah, ini nggak sampai ke situ kajinya. Kalimat la ilallah tahu. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Kalimat hafal. Coba tanya, aku itu aku siapa? Aku yang mana? Yang bersaksi itu siapa? Yang disaksikannya siapa? Yang menjadi saksi siapa? Nah, nggak paham nggak? Dia tahu cuman kalimat. Maka saya bilang dengan jamaah di Arafah, dua kalimat syahadat ini harus dipahami 5 tahapan. Ya. Yang pertama kita belajar cara mengucapkan. Ilmunya ilmu syariat, ilmu fikih. Yang kedua kita belajar cara mengamalkan. Ilmunya ilmu tarekat. Yang ketiga belajar memahami isi 2 kalimat syahadat. Ilmunya ilmu hakikat. Mencari isi. Apa sih isinya itu 2 kalimat syahadat itu? Kalau kalimatnya sudah kita hafal, isinya apa? Ya. Nah, ini ilmunya ilmu tauhid, ini ilmu akidah. Jadi belajar tauhid sebenarnya belajar mencari isi 2 kalimat syahadat itu. Dan yang keempat belajar memahami posisi. Asyhadu an la ilaha illallah syahadat tauhid, asyhadu anna Muhammad Rasul syahadat Rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat Rasul. Ini namanya ilmu hakikat. Nah, belajar hakikat kita. Nah, yang kelima, belajar cara memakai 2 kalimat syahadat. Itu yang saya katakan tadi, hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompang. Itu 2 kalimat syahadat. Ilmunya ilmu ma'rifat. Nah, harus kita tahu bagaimana cara memakainya. Kuncinya itu semua ada di dalam nafi dan isbat. Mana nafi, mana isbat. Ya, maka saya katakan kalau hanya sekedar hafal 2 kalimat syahadat enggak istimewa. Enggak. Kalau orang kafir masuk Islam, dia ucap 2 kalimat syahadat sangat istimewa. Karena semua dosanya dihapus oleh Allah. Ya, tapi kalau kita, Pak, ayah ibu kita orang Islam, hidup di lingkungan muslim. Dari kecil kita sudah belajar Islam, sudah sholat. Kalau sampai tua cuman hafal 2 kalimat syahadat enggak istimewa. Kenapa? Beo aja hafal, Pak.
burung beo hafal betul 2 kalimat syahadat. Anak TK udah hafal. Jadi kalau kita sudah tua-tua begini cuma hafal 2 kalimat syahadat, berarti nggak naik kelas, Pak. Kelas TK itulah. Ini maaf kalau sudah agak kasar ini, Pak ya. Cuman itu memang artinya apa? Mesti kita cari, Pak. Mana isinya? Bagaimana cara mengamalkannya? Bagaimana cara memakainya? Ini pokok 2 kalimat syahadat itu. Nah, makanya kita perlu mencari ya untuk memahami itu semua. Ya, jadi 2 kalimat syahadat itu, jadi kalau hanya sekedar tahu Tuhan kita namanya Allah, kalimat syahadatnya kita hafal, itu baru tauhid awam namanya itu. Ya, kebanyakan orang ya begitu, gitu ya. Apa kita mau berada di kelas awam terus menerus, rugi kita, Pak. Naik kita ke tingkat yang lebih tinggi, belajar tauhid kita, sehingga tahulah kita, oh nafi dan isbat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu punya sifat 7. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau dikatakan la ilaha illallah, nafi dan isbat, artinya apa? Menafikan sifat 7 dari diri kita untuk isbatkan hanya kepada Allah semata. Maka disebut la ilaha illallah, la hayyun illallah, la ilaha illallah, la alimun illallah, la ilaha illallah, la qadirun illallah, la ilallah, la muridun illallah, la ilallah, la sami'un illallah, la ilallah, la basirun illallah, la ilallah, la mutakallimun illallah. Oh, paham kita itu. Dan naik ke tauhid hawas namanya. Dah pahamlah kita. Oh, kalimat tauhid itu bukan hanya kalimat tapi nafi dan isbat. Mana yang dinafikan, mana yang diisbatkan. Paham kita yang dinafikan, ngerti kita mana yang diisbatkan. Sampai ke level ini, alhamdulillah, itu sudah naik ke tingkat tauhid hawas. Tapi jangan berhenti di situ, Pak. Naik lagi hawasul hawas. Tauhidnya para anbiya, para aulia, para mursalin, para syuhada, para solihin. Ini tauhidnya para rasul, para aulia. Tidak lagi duduk pada nafi dan isbat. Mana yang dinafi, mana yang diisbatkan. Ya dia itulah yang nafi dan isbat itu. Apalagi nafi dan isbat, tidak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah sampai ke dia semua. Nah, disinilah timbullah istilah orang tasawuf, al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah, ya dia itulah. Tapi kita bedakan, ibarat buah, mana kulit, mana isi, gitu. Supaya kita jangan sampai ngaku jadi Tuhan. Ya. Mudas tetap mudas, qadim tetap qadim. Qadim tidak akan pernah jadi mudas, mudas tidak akan pernah jadi qadim. Ini harus duduk, Pak. Kalau tidak, lalu nanti nggak sholat lagi dia. Masa Tuhan sholat katanya? Nah, ini bukan tasawuf. Kalau tasawuf, kalau gitu. Nah, kita nggak mau begitu. Ini maka harus kita pelajari ilmu kesempurnaan. Kesempurnaan hakikat, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan ma'rifat. Nah, tanpa kita memahami itu, ini yang sering tergelincir, Pak. Ya dah. Maka saya bilang kalau iman Islam, iman ihsan, ini ibarat buah, ini ibarat buah. Ya dah. Islam, iman, ihsan. Kalau kita ibaratkan buah, kulit, isi, rasa. Nah, kita bedakan mana yang kulit, mana yang isi, mana yang rasa. Nah, begitu juga. Ya, jangan dipahami secara gampang al-abid wal ma'bud itu wahid. Yang nyembah dan yang sembah satu yang bagaimana? Nanti ya. Nah, satu buah, ibarat buah tadi ada kulitnya, ada isinya, ada rasanya. Nah, duduk di mana? Duduk di kulit, duduk di isi, apa duduk di rasa? Gitu. Nah, nanti kita kaji di tasawuf itu, Pak, nanti. Ya, nah, karena saya ini diberi tugas untuk menyampaikan tauhid, maka saya tidak akan menyampaikan tasawuf. Nah, karena tauhid. Nah, jadi kalau mau tasawuf nanti ke Arafah aja nanti.
Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu nanti artinya itu tingkatan tauhid. Tauhid azaz, tauhid awam, khawas dan khawasul khawas. Ini tauhid ini pokok Pak. Agama Islam ini diturunkan Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu isinya dua. Ya, usuliyah dan furu'iyah. Usuliyah menyangkut akidah, furu'iyah menyangkut masalah syariah. Ada syariat. Jadi kalau syariat itu pekerjaan zahir. Kalau usuliyah itu pekerjaan keyakinan hati. Nah, ini yang pokok ya. Nabi itu mendakwakan Islam itu 13 tahun urusan akidah, Pak. Kan Nabi kan menjalankan tugas sebagai rasul kan 23 tahun. 13 tahun saja urusan akidah itu. Yang 10 tahunnya sudah masuk ke syariah. Jadi artinya kita mesti kenal dulu ya. Kenali dulu Tuhan kita itu. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang kita sembah itu ya. Nah, saya ambil contoh kemarin itu. Umpamanya ada orang yang datang ke rumah kita ya. Dia orang ini ya baru pertama datang ke rumah kita. Sedangkan kita ini mau keluar rumah. Kalau ibu-ibu mau ke pasar, misalnya bapak mau kerja. Nah, ini orang datang ke rumah. Kira-kira mau nggak nyerahkan kunci rumah sama dia? Nggak mau, Bu ya. Nah, nyerahkan kunci almari kita? Nggak mau. Kenapa tidak mau? Nggak kenal. Emangnya kenapa kalau nggak kenal? Nggak percaya. Ya, belum dikenal. Ya, nggak percaya kita. Nah, kalau begitu percaya dulu apa kenal dulu? Kenal dulu. Baru percaya. Kita ini sama Allah. Udah percaya sama Allah. Udah kenal belum sama Allah? Katanya kan kenal dulu baru percaya. Kita ini sudah percaya sama Allah, udah kenal sama Allah. Nah, udah kenal. Kalau nggak kenal nggak percaya kita. Cuman mungkin belum sempurna. Baru kenal namanya. Ada. Jadi kalau orang hanya kenal nama, tapi nggak kenal esensinya, nggak kenal segala sifatnya, kadang-kadang acuh, Pak. Ya, misalnya namanya Abdurrahman, ya. Kita nggak kenal Abdurrahman itu. Kata orang Abdurrahman, ya. Nah, ada di samping kita Abdurrahman itu. Tapi karena nggak kenal kita, udah kita acuhin aja. Nggak paham kita. Nah, tapi kalau kita sudah kenal, rupanya Pak Abdurrahman itu Pak RT rupanya. Pak RT Abdurrahman ini orangnya tegas. Ya, bijaksana dia. Ya, kalau dia memimpin warganya sangat bijaksana. Tapi dia tegas. Kalau nyimpang dari aturan dipecatnya dari warga, diusir sama dia. Marah-marah dia. Jadi orang pada takut. Kenapa? Kenal betul sama Pak RT Abdurrahman itu. Nah, begitu satu hari, misal hari Minggu, bapak-bapak, ibu-ibu silakan datang ke masjid, kita mau gotong royong. Nah, siapa yang Pak RT? Berduyun-duyun kita datang ke masjid. Kenapa? Pak RT yang nyuruh, Pak RT yang manggil. RT namanya Abdurrahman. Dia itu sangat tegas. Kalau kita